Kalau pepaya Jepang itu bagus di musim Hujan. hujan. Jadi musim kemarau kurang air ya nggak bagus gitu teman-teman ya. Jadi kebalikan dari pepaya Jepang. Kalau pepaya Jepang bagusnya musim penghujan, jelek di musim kemarau. Kalau ini jelek di musim penghujan, kebalikannya karena kurang sinar matahari. Ini juga sama teman-teman tuh, ya. Juga sama teman-teman tuh lihat. Jadi saya tidak akan siram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nandang Alik. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan ya teman-teman ya. Di kesempatan video ini kali teman-teman saya akan menyiram nih. Ya, ada 3 tanaman ya, daun pepaya Jepang ini, kemudian nanti ajola di nampan dan lemna di ember teman-teman ya. Ini sehubungan dengan musim kemarau nih teman-teman, musim panas ya, musim kemarau. Jadi lebih sering kita menyiram teman-teman. Ya mau nggak mau ya. Oke teman-teman, ini menarik ya, ikutin ya teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya ya. Kita mulai dari nyiram apa namanya, daun pepaya pepaya Jepang nih ya. Pepaya Jepang itu caya ya, kalau dalam bahasa aslinya itu dari Meksiko teman-teman. Di Indonesia malah terkenalnya daun pepaya Jepang. Memang mirip daun pepaya Jepang, pepaya ya daunnya. Tapi kalau pohon-pohonnya malah mirip daun singkong teman-teman. Ini mengering nih gara-gara kemarau ini teman-teman tuh ya. Jadi memang daun pepaya Jepang sangat terpengaruh dari musim ini teman. Kalau pepaya Jepang itu bagus di musim hujan. Jadi musim kemarau kurang air ya nggak bagus gitu teman-teman ya. Alhamdulillah tuh teman-teman udah beres ya. Dari sini sampai sono teman-teman. Sekarang sini teman-teman ya. Sebenarnya kalau nyiram sih nggak lama ya teman-teman ya. Paling lama ya 1 jam lah, ini satu di halaman semuanya 1 jam itu. 1 jam itu sampai 3 tanaman ini ya teman-teman. Pepaya Jepang, lemna dan ajola teman-teman. Tuh ini beres juga teman-teman. Ini yang kuning-kuning ini tuh teman-teman tuh gara-gara kemarau ini teman-teman tuh, yang kuning-kuning itu. Jadi ikan juga nggak mau makan kalau yang sudah kuning-kuning ya. Ya bagian ini apa disebutnya apalah. Kapling. Kapling ini udah beres. Nah sekarang kapling depan rumah nih, kapling rumah bagian sebelah kanannya ya. Rumah bagian kanan tuh teman-teman. Sekarang kita nyiram yang ajola di baskom teman-teman ya. Tuh teman-teman, malah yang di baskom ya ajola yang bagus-bagus ya. Musim kemarau itu ajola mah lain dengan pepaya Jepang teman-teman. Kalau ajola malah lebih bagus kalau musim kemarau teman-teman. Tuh hijau ya, hijaunya hijau subur, pokoknya enak dilihatnya teman-teman tuh ya. Tuh lihat tuh ya. Kalau yang kuning-kuning itu lemna. Nih kayak gini tuh lemna teman-teman tuh. Mulai di ajola yang dinampan tuh teman-teman lihat ya. Bagus banget teman-teman tuh. Padahal ini baru dipanen kemarin tuh ya. Kalau di musim kemarau itu ya ajola dinampan ya,
lebih bagus teman-teman. Nah, jadi kebalikan dari pepaya Jepang. Kalau pepaya Jepang bagusnya musim penghujan, jelek di musim kemarau. Kalau ini jelek di musim penghujan, kebalikannya karena kurang sinar matahari. Pokoknya kalau cukup sinar matahari, ajola bagus gitu. Ini ajola di nampan. Nah, kalau yang kecil-kecil gini kuning nih teman-teman, ini nih lemna nih teman-teman. Lemna teman-teman itu enggak bagus kalau di air sedikit seperti ini. Lemna itu hidupnya di air 40 cm minimal, jadi air menggenang, makanya cocok di ember. Kalau ini sebaliknya teman-teman ya, kalau ajola itu 1 cm dari atas lumpur ya, jadi tidak bisa air, bukan tidak bisa, kurang bagus. Harus dekat dengan lumpur gitu kalau ajola ya, karena memang habitat aslinya itu dari sawah teman-teman ya. Ini masih di nampan teman-teman ajola ya. Ajola kalau lemnya cuma sedikit-sedikit aja kalau di sini. Yang ke bawah tuh teman-teman, yang ke bawah sama ajola. Sebenarnya saya lebih banyak di ember tuh kalau lemna teman-teman ya. Jauh teman-teman di musim kemarau ini lebih bagus tuh teman-teman ya, jauh dibanding dengan musim kemarau. Karena apa? Kalau ajola itu lebih perlunya itu sinar matahari teman-teman, jadi musim kemarau malah dia lebih bagus. Sebaliknya ya pepaya Jepang, pepaya Jepang masih bagusnya di musim penghujan, dia tidak terlalu butuh sinar matahari. Bukan tidak butuh, tetapi tidak terlalu ya. Dengan kemarau dan panas dan kemarau ini teman-teman ya, membuat tanah jadi, karena air menguap tanah jadi mengering teman-teman ya. Kita menyiram ini jangan sampai tanah mengering. Nah, ini juga sama teman-teman ya, ajola itu di nampan itu jangan sampai mengering kayak gini tuh teman-teman tuh. Ya, jangan seperti itu. Jadi dengan ada kemarau ini seringlah kita jadi ininya nyiramnya teman-teman. Kalau perlu mungkin tiap hari teman-teman. Lemna karena di dalam ya tidak kena panas, tidak kemarau, ikut kemarau dia mah, jadi nggak terlalu butuh. Nggak menguap airnya. Nggak menguap airnya ya. Ini juga sama teman-teman tuh ya, juga sama teman-teman tuh, lihat. Jadi saya tidak akan siram ya. Udah beres kita ini menyiram semuanya karena ini kan tidak perlu disiram teman-teman. Yang ini juga tuh ya. Begitulah ya teman-teman, kita menyiram ya pepaya Jepang tadi yang pertama, yang kedua ajola yang di nampan dan yang di baskom, dan terakhir lemna yang kita tidak lakukan karena tidak memerlukan tidak perlu disiram teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga menginspirasi ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.